Assalamualaikum geng, ketemu lagi sama Mami Dona, Madon Official Story. Bukan lagi kan. Kadang-kadang live-nya itu di TikTok dan di YouTube. Kalian pantengin terus kalau Mami Dona Story. Ya, Mami bercerita ya, bukan meramal. Kalian kalau mau konsul itu bisa langsung ke admin ya, ada di bio-nya Mami. Kita mau cekin ombak ya, edisi spill buku komitmen tradisional ya. Ini buku komitmen tradisional yang kita spill. Ada apa ya di hubungan tradisional kalian, di hubungan legal kalian ya. Thank you, thank you, thank you. Ya, hubungan legal dan tidak legal. Bisa saja ya. Hubungan tradisional itu yang jelas kalian pernah melegalkan hubungan. Nah, paham ya, melegalkan hubungan itu sudah tahu lah namanya hubungan yang dilegalkan itu seperti apa. Kita mau cek and recheck, semoga ini bisa habis terbaca. Bagaimana weekend ya sayang? Weekendnya happy atau seperti apa? Oke, kita sudah dapatkan ya. Seperti apa story-nya? Cekin ombak buku komitmen tradisional. Apa yang terjadi dan apa yang terkondisi sekarang ini, tapi story-nya timeline kapan saja kalian lihat itulah story kalian ya. Beberapa hancur. Nggak usahlah kita pakai berandai-andai, ngelihat sudah modelnya dari gambarnya saja sudah hancur gitu loh. Hubungan dari komitmen tradisional ya secara legal itu sudah hancur. Beberapa sudah hancur ya. Beberapa sudah ending, beberapa sudah tidak ada lagi ceritanya. Beberapa manusia digantung. Tidak ada keputusan, tidak ada kejelasan. Tahu-tahu kayak orang hilang saja ya, ditelan bumi ya. Dan ada yang mengendingkan, tetapi dia mengambil keputusan untuk keputusan lain. Jadi ada beberapa konsep di sini yang memang awal konsep pertama adalah memang dihancurkan, betul-betul dihancurkan. Kedua, memang digantung, ya, seperti jemuran. Dan yang ketiga, mengambil keputusan, ya, mengambil keputusan tidak mau mengendingkan, tetapi dia mengambil keputusan untuk hubungan dengan hubungan yang lain, gitu loh. Wah, complicated ya. Namanya juga buku tradisional ya. Kadang-kadang bikin pening juga. Berimbas pada pemasukan, pendapatan. Akhirnya membuat dunia manusia ini bingung. Manusia ini akhirnya pusing tujuh keliling. Karena apa? Beberapa orang meninggalkan kondisi yang sudah ada. Beberapa orang harus meninggalkan. Beberapa orang terpaksa harus meninggalkan. Dan apa yang dilakukan? Semuanya tidak ada yang bisa dipegang. Janji tidak bisa dipegang, omongan tidak bisa dipegang, apapun tidak bisa dipegang. Semuanya meleset ya. Dan juga dikatakan di sini, apapun yang dipegang itu sudah tidak bisa dipegang. Janji itu cuma janji omong-omongan saja, tetapi tidak ada kenyataannya. Manusia-manusia ini berusaha menipu, berusaha manipulasi, mentality victim. Tetapi beberapa orang gagal dengan usahanya. Menutupi dengan segala cara, menutupi dengan cara apapun bentuknya. Nggak mampu. Beberapa ada yang terbongkar. Karena apa? Tuhan itu adil. Tuhan itu punya caranya sendiri untuk membongkar kasus apapun, seberat apapun case. Walaupun manusia tidak bisa membongkar case-nya, Tuhan bisa membongkarnya. Mau disimpan seperti apapun, Tuhan bisa membongkar kasus. Jangan salah,
Tuhan memberikan waktu kepada manusia untuk membongkar kasus tersebut, membongkar sebuah peristiwa. Tetapi kalau manusia tidak mau dan betul-betul menutup sebuah peristiwa, Tuhan bisa membongkar kasusnya. Tuhan mempunyai cara. Kalau manusia itu tidak sadar-sadar, kalau manusia itu tidak mau lagi di dalam dirinya, ibarat orang itu beristighfar, ya, nggak ada. Manusia ini tidak tahu namanya berintrospeksi. Maka di sini tidak ada yang bisa luput dari kondisi yang sebenarnya. Beberapa orang berusaha untuk keluar dari jalurnya. Beberapa orang pura-pura baik, beberapa orang pura-pura bijaksana. Tidak ada. Mereka baik ada maunya, beberapa pura-pura jadi orang yang bisa membantu atau pahlawan kesiangan. Nggak ada. Bahkan beberapa orang menutup matanya untuk baik dan benar, itu nggak kelihatan. Mau baik, mau benar itu nggak kelihatan. Dan juga beberapa manusia betul-betul bermain yang namanya magic jar, magicom, itu mereka halalkan. Dan juga beberapa manusia di sini menyesal harus menjalaninya. Tapi beberapa manusia tidak punya otak dan tidak ada penyesalan di dalam hidup. Imbasnya kepada kestabilan hidup. Karena apa? Manusia ini sangat menyesal telah melakukan apapun sehingga membuat hidupnya tidak stabil dan tidak diperjuangkan. Tapi beberapa manusia tidak peduli mau hidup manusia itu stabil atau tidak. Manusia ini tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya berjuang, bagaimana rasanya mengatasi hidup. Yang dipikir oleh manusia ini bagaimana caranya menutupi sebuah kebohongan dari sebuah pengkhianatan. Tetapi itu kembali lagi, Tuhan tidak akan mungkin bohong. Tuhan tidak akan mungkin menutupi yang namanya pengkhianatan manusia. Kesedihan manusia ini tidak bisa ditutupi dengan kebahagiaan. Pura-pura bahagia itu sulit, geng. Ya. Dan beberapa orang merasa apa? Hatinya ini betul-betul tertusuk karena apa? Perang batin. Pura-pura tidak bahagia tapi bebannya setengah mati. Manusia ini sekarang menanggung beban yang begitu berat. Beban ini membuat manusia itu terasa betul-betul tidak berada di kondisi yang baik-baik saja. Tidak di dalam kondisi yang sejahtera, tidak di dalam kondisi yang betul-betul makmur, sentosa. Terutama bahagia. Karena apa? Ego manusia itu melebihi dari keberaniannya. Manusia itu betul-betul egonya tingkat dewa yang tak pernah mempunyai solusi kehidupan. Apa yang dia ambil baik atau buruk, dia tidak punya otak. Karena manusia ini hanya memakan otaknya untuk ego. Keberaniannya hanya untuk melancarkan bagaimana ego ini bisa ending. Dan juga dikatakan di sini bahwa keadilan Tuhan itu tidak sembarangan. Tuhan memberikan yang namanya keputusan sesuai dan seadil-adilnya kepada manusia. Mau untuk sekarang atau mau untuk nanti, untuk future, untuk kapanpun. Keputusan manusia ini sesuai dengan tujuan hidup manusia tersebut. Maka Tuhan pun menganalisanya sesuai tujuan hidupnya seperti apa ketika mengendingkan yang namanya komitmen tradisional ini. Ketika manusia sudah tidak punya rasa hormat, ketika manusia sudah tidak punya rasa menghargai lagi, maka Tuhan memberikan apa yang dia ingin berikan. Kenapa kacamatanya bisa banyak ini? Banyak, ya. Apapun manusia bisa menutupi dengan kacamata di mana-mana, ya. Tetapi Tuhan tidak akan mungkin bisa menutupi apapun bentuknya, ya. Semua akan terbongkar dengan sendirinya. Karena apa? Ya, manusia yang berpikir naif, manusia yang sudah memang merencanakan secara matang, merencanakan untuk sebuah kamuflase tentang sebuah cerita kehidupan, memang sudah berniat tujuannya, memang di awal sudah tidak baik. Segala macam peristiwa, segala macam tentang cerita maupun komunikasi, manusia ini memang menceritakan apapun di belakang kalian, tapi kehidupan yang dijalani manusia ini tidak ada perubahan. Semuanya ending karena apa? Tujuan manusia sudah jelas. Manusia ini hanya mementingkan apa yang bisa dia jalani, yaitu tentang cinta yang dia ambil